Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam pembelajaran matematika. Untuk video kali ini kita akan belajar tentang modus ya. Modus adalah nilai yang sering muncul. Untuk modus pada data tunggal, tinggal kita lihat dari data yang sering muncul mana, itulah sebagai modus. Nah, sebuah data bisa hanya memiliki satu modus atau lebih dari satu modus. Bisa juga tidak memiliki modus. Sekarang bisa dilihat pada contoh. Di sini ada sebuah contoh, tentukan modus dari data berikut. Untuk yang pertama 57768665686. Untuk menentukan nilai modusnya, tinggal kita lihat yang paling banyak muncul itu mana. Nah, agar mudah kita urutkan dulu datanya. Nah, ini tidak diurutkan pun tidak masalah ya, yang penting kita bisa melihat yang paling banyak mana. Tapi ini untuk memudahkan kita urutkan saja. Yang pertama di sini 5 ya. 5 kemudian ini ya. 5 6 ada 4 6 kemudian 8 7 ya, tidak apa-apa, 7. Oke, sekarang tinggal kita lihat dari data ini ya. Yang paling banyak muncul adalah angka 6. Nah, ini ada 4 angka, sementara yang lainnya adalah 2, sehingga untuk modus pada nomor 1 nilai modusnya adalah 6. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua datanya 6 4 4 5 5 7 8 9 10. Kita tulis saja yang kita kelompokkan yang sama mana. 4 ada 2, kemudian 5 ada 2, 7 1 8 9 10. Nah, dari sini akan terlihat data yang sering muncul adalah 4 sebanyak 2, kemudian 5 juga 2, sementara yang lain hanya 1. Maka untuk data pada nomor 2 yang modusnya adalah 4 dan 5. Nah, modusnya ada 2 ya, karena di sini yang sering muncul ada 2, 4 dan 5. Kemudian untuk yang ketiga, kita lihat pada contoh yang ketiga di sini masing-masing angka ini banyaknya kemunculan sama ya, dari 1 sampai 5 ini semuanya munculnya 2. Maka di sini urutan data pada nomor 3 modusnya, karena semuanya munculnya sama, maka pada data yang ketiga tidak memiliki modus. Ini untuk data tunggal. Sekarang kita lanjut pada data pada tabel distribusi tunggal. Nah, untuk modus pada data kelompok ya, dalam tabel distribusi tunggal, di sini untuk menentukan modus tinggal kita lihat kelas dengan frekuensi yang tertinggi, itulah sebagai nilai modusnya. Pada contoh di sini dari nilai 4 sampai 9 ini frekuensi tertingginya adalah 12, yaitu pada nilai 6. Maka untuk modusnya adalah 6. Kita lanjut pada data bergolong atau data interval. Untuk menentukan modus pada data interval, kita bisa menggunakan rumus MO sama dengan TBO plus P dikali FO min F min 1 dibagi FO min F min 1 ditambah FO dikurangi F plus 1, dimana TBO adalah tepi bawah kelas modus, P panjang kelas, FO frekuensi kelas modus, F min 1 frekuensi sebelum kelas modus, dan F plus 1 frekuensi setelah kelas modus. Yang pertama, langkah-langkahnya kita tentukan dulu kelas modusnya. Untuk kelas modusnya
kelas modus ditentukan dengan kelas dengan frekuensi tertinggi. Kita lihat pada contoh di sini, yang paling tinggi adalah 13. Berarti ini adalah FO, F0 ya, atau FO. Nah, ini kelas modusnya. Kelas sebelumnya ini berarti F-1, sementara yang ini adalah F+1. F-1 frekuensi sebelum kelas modus, F+1 frekuensi setelah kelas modus. Nah, kalau sudah, kita bisa tentukan nilai-nilai TBOP, FO, F-1, F+1. Kita lanjut. Nah, setelah semuanya kita tentukan, tinggal kita hitung menggunakan rumus. Kita tulis rumusnya F+1. Kita tuliskan tepi bawahnya. Tepi bawah, kalau ini batas bawah ya. Tepi bawah tidak tertulis pada tabel. Nah, tepi bawah itu berarti di antara batas atas kelas sebelumnya dan batas bawah kelas modus. Jadi di sini tepi bawahnya adalah 89,5 ditambah P-nya 75 sampai 79. Nah, berapa ini? 5 ya. 75, 76, 77, 78, 79. Jadi ada 5 ya. Di sini 5. Kemudian F0-nya 13 dikurangi 7, 13 kurangi 7 ditambah 13 kurangi 10. Kemudian 89,5 ditambah 5, 13 kurangi 7, 6 ditambah 3. Kita dapatkan, ingat perkalian dengan penjumlahan, kita selesaikan dulu perkaliannya ya. 2/3. Nah, di sini 5. 10 bagi 3. Nah, 10 dibagi 3, 3,33. Sehingga untuk nilai modusnya 92,83. Nah, ini cara menentukan modus dari data bergolong ya. Oke, untuk materi modus saya cukupkan. Bila ada yang masih bingung dan ingin ditanyakan, silahkan sampai kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.